Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dita Natasha dengan NIM 231010501555 dari kelas 06 SMJP 032 dari jurusan Manajemen SDM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada video ini saya akan membahas tentang analisis kebutuhan pelanggan layanan. Pertama, kita harus tahu bahwa pelanggan adalah inti dari setiap sistem layanan yang bermutu. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa kebutuhan pelanggan bersifat multidimensi, terdiri dari kebutuhan eksplisit, implisit, dan laten. Kebutuhan implisit adalah kebutuhan yang secara langsung diungkapkan pelanggan seperti fitur produk tertentu, jadwal layanan, atau harga yang diharapkan. Sedangkan kebutuhan implisit adalah harapan dasar yang tidak diungkapkan secara langsung, misalnya kemudahan penggunaan, layanan yang ramah, dan keandalan. Selain itu, kebutuhan laten adalah kebutuhan yang mungkin tidak disadari pelanggan, tapi sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi penyedia langganan untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan ini secara mendalam agar dapat memberikan layanan yang benar-benar memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam prosesnya, ada beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan pelanggan. Salah satunya adalah metode insiden kritis. Metode ini mengumpulkan pernyataan pengalaman pelanggan yang berhubungan dengan layanan yang mereka terima. Misalnya, pelanggan dapat diminta untuk mendeskripsikan pengalaman mereka saat berinteraksi dengan layanan tertentu. Kemudian pengalaman-pengalaman ini dikelompokkan dan dianalisis untuk menemukan dimensi kinerja utama. Selain dari dokumen tersebut, kita juga bisa mengutip dari teori kualitas layanan dari para narasumber, Zedham dan Berry yang memperkenalkan konsep SERP-Qual. Mereka menyatakan bahwa kualitas layanan dipersepsikan berdasarkan 5 dimensi utama, yaitu keandalan, penanggung jawab, jaminan, empati, dan bukti fisik. Dimensi ini membantu perusahaan untuk memahami apa yang paling penting bagi pelanggan dan bagaimana mereka menilainya. Selanjutnya, penting bagi perusahaan untuk selalu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan pelanggan yang selalu berkembang. Perubahan teknologi dan tren pasar membuat kebutuhan pelanggan menjadi dinamis. Oleh karena itu, sistem formal seperti survei, wawancara mendalam, maupun kelompok fokus harus dilakukan secara berkala. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa identifikasi kebutuhan pelanggan tidak boleh bersifat asumsi semata. Melalui metode wawancara mendalam dan analisis insiden kritis, perusahaan dapat mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan mendalam tentang harapan dan pengalaman pelanggan. Sebagai kesimpulan, memahami pelanggan secara tepat dan mendalam adalah kunci keberhasilan dalam manajemen jasa. Dengan menggunakan metode yang tepat dan terus mengevaluasi, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan dan mencapai kepuasan pelanggan yang optimal. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dalam memahami pentingnya analisis kebutuhan pelanggan dalam manajemen jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelah boleh panas, kita mah gaya bebas.